Halo. 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 Halo semuanya. Saya Bapak Barnabas Purnomo. Pekerjaan saya sebagai putra sakristian atau koster. Nama aku Tiffany. Saat ini aku bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan IT. Nama saya Mark Yusuf. Nama aku Darren Wijaya. Nama saya Andrew. Saya Salin. Enggak sih. Belum pernah. Enggak. Iya, pernah. Belum pernah. Tidak pernah nonton ya. Perang Irlandia Utara berlangsung pada awal abad ke-17 hingga abad ke-20. Konflik 30 tahun ini melibatkan Irlandia dan Inggris. Pada 1609, imigran Protestan yang berasal dari Inggris datang ke Irlandia Utara karena daratan Inggris sedang diinvasi. Namun lama-kelamaan mereka mulai mendesak penduduk asli Irlandia yang beragama Katolik. Hal ini pun memicu konflik. Konflik tersebut dimenangkan oleh kaum Protestan, sehingga mereka mendominasi Irlandia. Dominasi ini menimbulkan diskriminasi terhadap kaum Katolik. Per 1969, Inggris melakukan penembakan terhadap 13 warga sipil Irlandia Utara. Peristiwa tersebut dikenang sebagai Bloody Sunday. The Irish Republican Army pun turun tangan untuk menyatukan kembali Irlandia walau menggunakan kekerasan. Akhirnya pada 1921, Inggris dan Irlandia Utara menandatangani Anglo-Irish Agreement dengan tujuan menciptakan negara bebas Irlandia sebagai kekuasaan dari persemakmuran. Perjanjian ini merupakan akhir dari Perang Irlandia Utara. Republik Irlandia juga menerima peran konsultatif dalam menjalankan pemerintahan Irlandia Utara. Lalu pada 1994, IRA dan para militer loyalis Inggris menandatangani deklarasi untuk mengakhiri kekerasan. 11 tahun kemudian, IRA menyatakan akhir dari peperangan. Hingga saat ini, kita mengenal agama Kristen dan agama Katolik. Republik Irlandia sendiri didominasi oleh umat Katolik. Berdasarkan data pada tahun 2022, total populasi di Irlandia mencapai 5,1 juta orang, di mana 78% diantaranya beragama Katolik. Sementara di Inggris, total populasi mencapai 67,8 juta orang, dan 46% diantaranya beragama Kristen. Kemungkinan bakal tetap berpisah sih. Pisah juga kan kalau kita ngomongnya kan kata bencana dari Tuhan. Berarti bakal pisah lagi pada ujungnya. Karena sesuai bencana Tuhan. Karena agama sebenarnya kan bukan buat memisahkan ya. Kemungkinan ya mungkin harusnya masih bersatu sih. Atau mungkin bisa asimilasi lah. Kalau tidak berperang ya harusnya tetap bersatu. Tidak ada keributan, jadi bersatu terus. Itu ada kemungkinan bahwa hubungan antara kedua komunitas itu mungkin bisa berjalan lebih damai. Dan mungkin ada upaya lebih besar untuk mencapai kesepakatan politik dan perdamaian di antara keduanya. Menurutku tidak dijamin bahwa kesatuan tersebut tetap akan terjadi secara otomatis. Kemungkinan masih bersatu ya. Karena kita pernah lihat sejarah gereja itu dari tahun 010 Masehi itu udah segala sesuatunya, ada perang segala macam, bahkan senantiasa selalu tetap utuh sampai sekarang ini. Terjadinya perang itu juga menjadikan hubungan antara Irlandia Utara dan Selatan bisa menjadi lebih baik juga. Agama Kristen memiliki hubungan yang kuat dalam sejarah dan budaya Irlandia. Karena Kristen itu pertama kali diperkenalkan ke Irlandia pada abad ke-5 Masehi oleh Santo Patrick. Nah, yang dianggap Santo ini adalah sebagai pelindung Irlandia. Karena penyebaran agama Kristen di Irlandia merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah agama dan budayanya Irlandia. Jadi selama berabad-abad, agama Kristen baik Katolik maupun Protestan, memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakatnya Irlandia. Komunitas Katolik dan Protestan di Irlandia memiliki sejarah panjang yang seringkali dipengaruhi oleh faktor agama dalam hal politik, budaya, dan nasional. Ada satu pemahaman bahwa Robin Hood membebaskan warga di situ supaya terbebas dari pajak yang tinggi. Perang Robin Hood itu akhirnya menjadi satu bentuk kritik pada para imam-imam pada waktu itu supaya tidak membela ke para bangsawan. Terima kasih atas
segala kebaikan, kemurahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Bye-bye and God bless. Bye bye. Bye bye. Bye bye.